Barcelona dilaporkan sudah menetapkan harga untuk gelandang anyar mereka, Franck Kessie, sebesar 18 juta euro, di tengah minat dari Inter Milan dan Tottenham Hotspur. Dilansir oleh Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa klub Liga Premier tersebut telah menanyakan tentang mantan gelandang AC Milan tersebut, dan mendapat tanggapan tentang berapa harganya. Meski baru bergabung dengan Barcelona selama musim panas dengan status bebas transfer dari Milan, masa tinggal Kessie di Katalan mungkin tidak akan bertahan lama. Kurangnya menit bermain yang ia dapatkan bersama Blaugrana, telah menyebabkan laporan bahwa mantan gelandang Rossoneri berusia 25 tahun itu, dapat pergi pada beberapa jendela transfer berikutnya. Inter telah dikaitkan dengan langkah untuk membawa Kessie kembali ke Liga Italia, terutama jika mereka bisa mendapatkan pinjaman dari Barcelona. Namun, Nerazzurri akan menghadapi persaingan ketat dari tim Liga Premier, Tottenham Hotspur. Bek Inter, Milan Skriniar, kemungkinan akan memberikan tanggapannya atas tawaran perpanjangan kontrak dari Nerazzurri dalam beberapa hari ke depan. Menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, yang melaporkan bahwa waktu itu sekarang sangat penting dalam negosiasi dengan pemain asal Slovakia itu. Jika Inter berharap untuk melakukan pembicaraan dengan Skriniar dan perwakilannya sebelum Natal atau Tahun Baru, waktu itu telah tiba dan berlalu. Namun, Di Marzio menjelaskan, bukan berarti negosiasi antara Nerazzurri dan mantan bek Sampdoria itu akan berlarut-larut lebih lama lagi. Sebaliknya, Di Marzio percaya, waktu mulai habis untuk negosiasi mencapai kesimpulan. Dia melaporkan, bahwa sekarang hanya tinggal hitungan hari sebelum pemain berusia 27 tahun itu, memberikan tanggapannya terhadap tawaran dari Inter. Inter Milan berharap adanya perang penawaran antara beberapa klub elit Eropa untuk menandatangani bek mereka, Denzel Dumfries. Seperti dilansir oleh FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri sedang menunggu untuk melihat apakah Manchester United dan Bayern Munich bergabung dengan Chelsea untuk secara serius mengejar pemain asal Belanda itu. Dumfries semakin terlihat menjadi pemain yang akan dicari oleh Inter dengan biaya transfer yang besar untuk memenuhi tujuan pasar transfer. Ketertarikan Chelsea tidak berkurang bahkan ketika label harga pemain Belanda itu terus berlanjut, menyusul prestasinya di Piala Dunia di Qatar. Namun, Nerazzurri merasa jika klub lain juga meningkatkan minat mereka, ini akan menjadi cara terbaik untuk mendapatkan bayaran setinggi mungkin untuk Dumfries. Pemain berusia 26 tahun itu juga masuk dalam radar Bayer, sementara pelatih United, Erik ten Hag juga dilaporkan tertarik membawanya ke Old Trafford. Oleh karena itu, Nerazzurri berharap adanya perang penawaran yang datang. Inter Milan tidak khawatir cedera kaki yang dialami penyerang andalannya, Lautaro Martinez selama pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelumnya, sempat khawatir jika masalah cedera tersebut bisa membuatnya menepi di saat Inter membocorkan periode sibuk pada Januari tahun 2023. Namun Inter kini merasa tenang, karena kondisi Lautaro sudah membaik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf medis Nerazzurri baru-baru ini, seperti dilansir Tuttosport via FC Internews. Hasil tes tersebut mengungkapkan, bahwa tidak ada cedera serius yang diderita pemain berusia 25 tahun itu. Sang pemain kini bahkan sudah kembali berlatih bersama skuad Nerazzurri, untuk mempersiapkan diri jelang laga krusial melawan Napoli pada tanggal 5 Januari mendatang. Saat ini, Napoli menduduki puncak klasemen sementara Liga Italia Serie A dengan mengoleksi 41 poin, sementara Inter Milan berada di posisi 5 dengan torehan 30 poin.
Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin menilai, bahwa Edin Dzeko wajib diturunkan sebagai starter di pertandingan lanjutan Serie A melawan Napoli pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitternya baru-baru ini, bahwa Dzeko tidak boleh didepak dari starting 11 Inter untuk laga penting tersebut karena ia sedang dalam performa puncak. Dzeko telah aktif berlatih bersama Inter selama jeda Piala Dunia 2022, dan duel kemarin melawan Sassuolo merupakan pertandingan persahabatan terakhir yang ia lakoni sebagai starter. Pemain asal Bosnia itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, dan ia juga sukses menampilkan performa bagus dengan menorehkan sebuah gol dalam kemenangan Nerazzurri atas Reggina pada minggu lalu. Belum pasti siapa yang akan menjadi starter di ujung tombak Inter menghadapi sang pemuncak klasemen, Partenope, dan pelatih pun cukup sulit untuk memilih, terutama setelah kembalinya Lautaro Martinez dan pulihnya Romelu Lukaku. Namun, dalam pandangan Biasin, bahwa wujud Dzeko diharuskan untuk tetap berada di starting 11 Inter, karena ia saat ini paling layak menjadi pilihan utama di antara striker lainnya. Edin Dzeko tidak bisa dikeluarkan dari starting 11 saat Inter menghadapi Napoli, tulis Biasin. CEO Inter Milan, BP Marotta, telah melacak sejumlah kemungkinan peluang transfer untuk musim panas mendatang, dengan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach hanya satu nama profil tinggi. Dilansir dari FC Inter 1908, yang mencatat, ada 7 calon pemain yang bisa mengikuti jejak yang sama dengan Andre Onana dan Henry Mkhitaryan, yang bergabung dengan status bebas transfer musim panas lalu. Kudeta terbesar untuk Marotta dan Inter pasti akan menandatangani striker Gladbach Marcus Thuram, meskipun mereka harus mengalahkan persaingan yang signifikan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Prancis itu, ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni tahun 2023. Sedangkan, 2 pemain Gladbach lainnya masuk dalam radar Marotta untuk bebas transfer, yakni wingback Rami Bensebaini dan kiper Yann Sommer. Sommer bergabung dengan 2 kiper lain dalam daftar Marotta, yaitu Neto dari Bournemouth, dan Agustin Rossi dari Boca Juniors.